Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membuat garis tepi dan etiket sesuai dengan format teknik mesin di Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini adalah gambar contoh garis tepi dan etiket yang akan kita buat. Kita akan mulai dari men-setting ukuran kertas, kemudian garis tepinya, ini adalah garis tepi, lalu melanjutkan ke pembuatan etiketnya. Ini nanti adalah contoh ukuran dari format etiket yang kita gunakan di Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, bisa kita mulai dari menu toolbar di sini ya. New drawing akan tampil template ISO standar dari inventor. Bisa juga melalui menu bar di sini, new, lalu drawing, sama akan tampil seperti ini. Lalu bisa juga melalui menu ribbon di sini, new, kemudian akan tampil jendela seperti ini. Atau bisa juga menggunakan keyboard shortcut yaitu Ctrl N. Nah, pada menu yang ini di dalam templatenya terdapat beberapa pilihan template, English, Metric, Mold Design, dan All Templates. Nah, sesuai standar ISO kita menggunakan template dengan standar Metric. Lalu di sini akan ada pilihan part, assembly, drawing, dan juga presentation. Nah, karena kita ingin membuat etiket dan juga garis tepinya, maka kita pilih di bagian drawing ini. Nah, pada bagian drawing ini terdapat dua jenis format template. Ada dengan format .dwg, ini sesuai dengan template AutoCAD, dan juga yang .idw seperti ini, gambarnya kotak-kotak. Ini yang sesuai dengan template dari inventor. Kita pilih format iso.idw, lalu pilih klik icon create. Nah, akan tampil seperti ini. Terdapat kertas gambar, kemudian ada garis tepi, dan juga etiket default ISO dari inventor. Langkah selanjutnya, yang pertama kali kita lakukan adalah mengatur ukuran kertas. Bisa kita lihat pada model sebelah kiri ini, sheet, klik kanan, lalu edit sheet. Kita berikan dulu nama untuk sheet kita ini, misalnya bracket. Kemudian kita lihat di bawahnya ada size. Ini adalah ukuran kertas. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan ukuran A3. Untuk kertas ukuran A3, A2, A1, A0 itu adalah posisi landscape. Kemudian kertas ukuran A4 biasanya menggunakan portrait, bisa diubah di sini. Nah, kemudian titik 4 ini adalah orientation untuk title block atau kepala gambar etiket. Nah, kita akan memilih posisi etiket ini adalah di bagian pojok kanan bawah, lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya yang kedua adalah kita akan membuat garis tepi. Namun sebelum membuat garis tepi, kita menghapus dahulu default dari inventor ini. Ada di sini ya, default border, kita delete, dan juga etiketnya kita delete. Nah, untuk membuat garis tepi yang baru, itu ada di menu border, kemudian klik default border, lalu insert drawing border. Ini kita ganti dengan 0, number of zone pada horizontal zone. Juga di vertical zone kita ganti dengan 0. Ini kita bisa pilih none. Lalu ya udah terkunci deh ya, none. Kita klik tanda panah ke kanan ini.
Untuk kertas A3, sheet marginnya pada bagian kiri itu kita ganti dengan 20 mili atau 2 cm sesuai dengan standar ISO. Untuk bagian atas, kanan dan bawahnya adalah 10 mili atau 1 cm. Center marks kita unconteng. Setelah semua ini sudah disetting, klik OK, maka akan tampil seperti ini. Berbeda dengan garis tepi default dari Inventor tadi. Oke, baiklah. Kita bisa mulai dengan menggunakan, dimulai dari sini ya, title block ini kita klik kanan, kemudian define new title block. Oke, akan tampil seperti ini. Kita bisa langsung membuat sebuah garis vertikal. Oke, nah udah selesai. Ini kita offset. Kita akan membuat ukuran yang dari kiri ini dulu ya, 7 mili. Ada 3 garis, 4 garis vertikal. Kita mulai, kita klik kiri, kemudian ganti 7 mili, lalu enter. 7 mili lagi, enter. 7 mili dan enter. Selanjutnya adalah yang ini 55 mili. Kita klik kiri, masih di offset, enter. Selanjutnya 16 mili dan 23 mili. 16 mili. Klik kiri lagi, lalu ganti 23 mili. Nah, yang berikutnya ini 35. Kita pecah menjadi 2 ya, 15 dan 20 mili. 15 mili, 15, lalu 20 mili. Kemudian yang ini 30 mili kita pecah menjadi 2 juga, yaitu 15 dan 15. 15 mili dan 15 mili. Nah, ini udah selesai yang untuk garis vertikal bagian horizontal ini. Selanjutnya yang di sini ya, 15,99 sampai 7 mili ini kita dari bawah mengoffsetnya. Ini kita buat dulu garis awalnya. Oke, kita langsung bisa offset. Klik kiri. Yang pertama tadi adalah 15 mili. Enter. Klik kiri lagi, offset. Selanjutnya adalah 9 mili, 2 kali ya. 9 mili, 9 mili. Yang ini ada 16 mili, tapi di sininya ada 7 mili. Jadi bila kita kurangi 16 dikurang 7, jadi kita bisa ambil 2 kali 9 dan 7 mili. 9 mili, lalu 7 mili. 7 mili. Selanjutnya di sini 9 mili lagi untuk di bagian jumlah quantity. Klik kiri 9 mili. Lalu yang terakhir ya, bagian yang ini dibuat 7 mili. Oke, udah selesai. Sekarang kita akan merapikannya. Kita trim bagian-bagian yang berlebihan ini. Klik kiri, klik kiri, klik kiri. Oke, klik kiri, klik kiri. Yang di pinggir kanan kiri ini juga ada ya. Kita zoom dulu. Klik kiri, klik kiri. Kita bisa ditarik lurus seperti ini. Oke, yang ini juga sama. Nah, setelah selesai perapiannya, selanjutnya kita akan menghapus juga bagian dalamnya ya. Kita mulai dari bagian jumlah quantity ini. Kita bisa lihat di sini panjang nih, kosong nih, di batasnya 7 mili. Kita lihat di sini 7 mili itu ada di sini ya. Ini. Berarti ini kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Kita hapus, klik kiri, masih di trim, tahan dan lepas. Selanjutnya kita lihat di bagian ini, nama institusi Politeknik Negeri Sriwijaya ini batasnya di 15, 20, 15, 15 dan ininya di 99 ya, 15. Oke, nih di sini berarti ya, kita hapus. Kemudian kita ke kanannya dahulu,
Dahulu ini ada nomor gambar 15 mili, batasnya sama 15, 25, 15. Kita bisa klik kiri dan hapus ini. Lalu kita lihat yang di atasnya, hanya yang di 15 ini yang dibuang garisnya. Kita buang ya sini. Lalu kita ke kiri di nama gambarnya, nama komponen gambar, benda kerja ya. Ini dihapus semua sampai disetara dengan nama institusi. Oke, ini ya kita bisa hapus. Oke, selanjutnya di atas 20, 15, 15 ini untuk proyeksi di ukuran 16, ini 9 tambah 7 ya, kita bisa hapuskan juga ini ya di sini untuk tempat proyeksinya. Kemudian yang 15 di tempat perubahan revisi ini ya, kita hapus sampai bagian sini. Ini ya kita hapus ini. Oke, nah sedikit lagi ya. Selanjutnya di kuantiti jumlah ini 1, 2, 3 ini kita buang. 9 ini 9 mili. Lalu dibuat keterangan ini 30 mili di sini ya. Selanjutnya yang ini 35 mili sebelahnya. Lalu ya udah selesai nih. Kita klik finish. Nah, untuk nama title blocknya misalnya kita buat etiket. Enter. Nah, nanti kan belum masuk nih. Dia ada di sini etiket. Kita masukkan yang sudah kita buat tadi dengan klik kanan lalu insert. Oke, nah ini udah tampil di sini ya. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mengisi ini nama-nama dari keterangan yang ada di etiket ini. Oke. Caranya kita klik kanan di sini, lalu edit definition. Nah, kita tengahkan dahulu ya, bisa kita zoom. Oke. Nah, di sini kita mulai mengisinya dari sini aja ya. Jumlah kuantiti, nama bagian, nomor bagian, bahan, ukuran dan keterangan. Kita bisa pilih teks di sini. Nanti setelah diklik kanan tadi dia akan ke sini otomatis ya, kita blok di sini. Seperti ini, blok sesuai dengan kotak yang sudah kita buat. Lepas, nanti akan keluar sendiri format teksnya. Nah, di sini kita pilih hurufnya itu tipe ISO pure ini ya, diketik di keyboard lalu enter. Untuk ukurannya ini 2,5 mili. Oke, sebentar, ini ada kesalahan ini ya tadi ya, ISO pure di sininya 2,5 mili. Kita isi di sini langsung saja, yaitu jumlah kuantiti, kemudian kita underline ya, enter, lalu kuantitinya kita miringkan di sini bisa, lalu di blok kita atur dia ke tengah dan juga ini di tengah, lalu oke. Nah, dia akan udah keluar ya di sini. Selanjutnya nama bagian dan part name atau part name. Kita klik teks lagi, kita blok dari sini supaya dia nanti hasilnya pas di tengah-tengah. Oke, akan tampil lagi. Nama kita atur dulu ya. Ininya ISO pure. Kemudian sama 2,5. Tadi di sini nama bagian, kemudian underline, enter. Nama ininya part name, nama bahasa Inggrisnya ya, part name, enggak di underline, terus kita miringkan dan
keduanya ini kita letakkan di posisi tengah, lalu enter. Oke, lagi selanjutnya nomor bagian dan part number atau part number. Sini kita setting lagi seperti biasa, iSecure, kemudian 25 tadi nomor bagian dan atau part nomor bagian, underline, kemudian enter, part number. Kita miringkan, semuanya ditaruh di tengah. Oke. Nah, selanjutnya yang ini sebelahnya bahan material. Oke. Gak apa-apa nih, kita bikin dulu boleh. Bahan, underline, kemudian ini ada salah, kita klik 2 kali ya. Tadi saya enter, kemudian ini kalau kita mau enter, shift enter. Kalau enter langsung dia bisa juga nih. Kalau lagi di sini dia akan enter keluar, takutnya ya, tapi enggak nih. Oke, selanjutnya bahan ini material. Kemudian ini kita miringkan dahulu, lalu underline-nya dibuang, ini ditaruh di tengah, kita ganti hurufnya iSecure dan ukurannya 2,5, kalau jangan lupa di blok ya. Oke. Nah, ini enter ini kita backspace. Oke. Nah, selanjutnya adalah ukuran atau size. Oke. Nggak apa-apa, ukuran size ya, ukuran size. Oke, ini underline kita letakkan di tengah, 2,5, kemudian ini iSecure, oke. Kemudian keterangan dan atau remark, keterangan, remark, kita miringkan, Ctrl I, kemudian ini juga bisa kita letakkan di tengah. Blok lagi, ganti tipe hurufnya iSecure, ukurannya 2,5, lalu oke. Nah, selanjutnya ini ya nomor jumlah kuantitinya di sini 1 Romawi iSecure tekan di tengah. Oke. Nah, ini bila kita ingin mengcopy bisa klik copy di sini, lalu kita pilih ini, kemudian klik icon merah ini, kita klik tengah-tengah, ya ada kuning-kuning ya di sini, titik poin kuning, kita klik di sini bisa. Nanti kita posisikan ini di tengah kotak. Nah, untuk hasil copy bisa di copy lagi, klik kiri ya. Ntar ini, nah pas di tengah. Oke, kita selesai, klik done. Nah, maka udah selesai mengkopinya. Ini bisa kita klik 2 kali untuk ganti menjadi nomor 2. Yang selanjutnya ini nomor 3. Oke. Terus selanjutnya adalah ini ya, skala digambar dan diperiksa. Kita buat di sini sampai sini aja. Skala
Oke. Nah, ini kuantitinya ini ya. Kuantitinya ada garis, kita buang dulu. Oke, selanjutnya ini ya, digambar drawn. Sini digambar drawn, underline. Oke, ini 2,5. Letakkan di tengah. Oke. Kemudian diperiksa, cek. Diperiksa, enter, cek. Underline-nya dibuang, dimiringkan. Pure, letakkan di tengah. Oke. Kemudian untuk yang ini yang menggambarnya itu ada settingannya ya. Ini kita pilih properties drawing pada menu ini ya. Kemudian ini author karena yang menggambarnya. Oke, kita klik ini ya, add text parameternya, lalu di blok 2,5. Oke, nah lalu taruh di tengah, letakkan di tengah, dan oke. Nah, sama ini juga yang diperiksa. Kita pilih ini aja dulu langsung ya, settingannya, hurufnya kita setting dulu 2,5. Lalu ini properties drawing, pemeriksanya check by, kita klik ini ya, add text parameter. Oke. Nah, selanjutnya tanggal penggambaran ya, tanggal penggambaran, tanggal mulai pekerjaan. Di sini tanggal mulai pekerjaan, kita setting dulu hurufnya Isok Pure. Kita pilih properties drawing lagi, tapi di sininya cek creation date ya, creation date, add parameter. Oke. Selanjutnya yang di bawahnya ini tanggal selesai pekerjaan, sini ya. Ini sama properties drawing, check by, check date. Ini belum kita ubah, Isok Pure. Kemudian ini 2,5, letakkan di tengah juga ya. Oke. Kemudian oke. Nah, ini memang nih lebih-lebih, ini nggak apa-apa, hanya di sini saja, nanti dia akan terisi otomatis, khusus yang kita tambahkan dari drawing properties tadi. Kemudian selanjutnya adalah nomor 4, nomor gambar ini ya, nomor gambar ini, nomor gambar ada di stock number ini ya, properties drawing stock number, untuk ukurannya 3,5 pure. Oke, add parameter dan klik OK. Oh, ini belum kita setting di tengah ini ya, di tengah, blok dulu tengah ini. Oke, begini. Nah, selanjutnya ini judul gambarnya ya. Di sini kita blok. Oke. Ukurannya bisa 7 mili atau 5 mili, tapi kita di sini buat 7 mili. Isok Pure, disesuaikan saja. Lalu untuk ini title ya.
di properties drawing, title, add parameter, setting di tengah, klik OK. Oke, selanjutnya yaitu nama institusi ya. Kita blok lagi, klik teks, blok di sini. Nah, untuk institusi ini ada dua perbedaan. Yang di nama institusi ini untuk ukurannya 3,5, nanti kita buat yang di bawahnya adalah alamat institusi, itu di ukuran 2 mili. Oke. Nah, untuk nama institusi kita pilih di properties drawing juga di company. Ini 3,5 ukuran huruf. Untuk ininya secure kita tambahkan di sini. Nah, enter ya. Kita bisa setting dulu di tengah. Untuk penambahan alamatnya itu kita ketik manual ukuran 2 mili, enter. Sebentar, ini diklik 2 kali, tadi terkeluar ya. Ukuran 2 mili, 2 bisa kita ganti, klik di sini ya. Ininya iStock Pure. Nah, kita tulis manual, misalnya di sini Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang. Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang. Website www.polsri.ac.id. Website www.polsri.ac.id. Ini ya, pure ukurannya 2. Nah, kalau udah selesai kita klik OK. Nah, dia akan tampil seperti ini ya. Nah, ini satu lagi yang belum kita buat, yaitu perubahan atau revision. Oke, sama itu di sini. Ini ya, perubahan revision underline buang, ini 2,5 pure. Oke. Oh, ini enggak di tengah, dia di pinggir, ini saja yang di tengah. Lalu ini juga di atas ya, ininya tetap di atas di rata kiri. Oke. Nah, selanjutnya yang ini etiket teknik mesin Politeknik Sriwijaya itu kita bisa isi manual nanti. Untuk menambahkannya bisa seperti ini, bisa di blok panjang. Nah, di sini kita pilih prompt M3. Oke, kemudian sama 2,5 secure, bisa di tengah tapi ini di kiri ya, di atas saja nih. Oke. Nah, gini ya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat dulu coba hasilnya ya. Klik finish, save edit to etiket, yes. Nah, ini tadi dia langsung request untuk diisi di sini. Misalnya kita isi sesuai dengan contoh ini, tiket teknik mesin Politeknik Negeri Sriwijaya. Kita ketik saja di sini tiket. Sriwijaya. Klik OK. Tuh, dia akan tampil di sini. Oh, di sini hurufnya miring ya. Oke. Kita coba ubah dulu yang ini kita miringkan, itu bisa di sini, bisa di sini juga ya. Kita klik kanan, edit definition. Yang ini kita blok, dimiringkan. Sekarang kita OK, klik finish sketch. Yes. Yang ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat proyeksi. Di sini kita menggunakan proyeksi Amerika yang seperti ini ya. Nah, kita mulai membuatnya. Kita zoom dulu di sini. Oke, kemudian sebelumnya agar kita bisa memposisikannya
benar-benar di tengah seperti pada contoh ini, kita ukur dulu dimensi dulu dari sisi sini kiri dan sisi kanannya. Kita ketahui bahwa di sini adalah ukurannya 50 mili. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran dulu. Untuk lingkaran kecil diameternya kita misalkan 4 mili. Kemudian diameter yang besarnya, diameter luarnya itu 8 mili. Sebentar ya, ini ada kesalahan. (8 mili). Oke. Nah, selanjutnya kita posisikan garis atas ini. Kita cek dulu ini berapa. Kita tahu ini 16, maka agar posisinya di tengah, ini titik pusat lingkarannya kita beri jarak 8. Oke. Nah, kemudian bila kita lihat rumus dalam menggambar proyeksi ini, jarak antara gambar yang sebelah kiri ini dengan yang lingkarannya itu 1/4 D, sedangkan ini panjangnya itu seukuran dengan diameter D. Diameter yang mana? Ini adalah diameter lingkaran luar ini. Nah, bila kita tambahkan, kita tadi memiliki diameter yang 8 mili. 8 mili ditambah 1/4 D, maka 8 ditambah 10, 18, kemudian ditambah setengah D ini adalah 4 mili, jadi totalnya 22 mili. Kita memiliki garis ini tadi adalah 50 mili, maka agar posisinya ini di tengah, bila dibagi 2 adalah, bila 50 ini dikurangi 22 tadi adalah 28 dan dibagi 2 adalah 14 mili. Dan bila dibagi 2 lagi agar dia menjadi di tengah-tengah, maka 14 mili dan 14 mili. Namun karena 14 milinya nggak bisa di sini, tapi dia dengan pusat lingkaran, maka di sini kita upayakan, maka di sini bukan 14 tapi 18 mili. Selanjutnya kita bisa kunci dulu garis yang ini ya. Kita bikin fixed constraint agar tidak bergerak. Lalu kita gambar benda yang diproyeksinya. Ini adalah hasil proyeksinya. Oke. Nah, ini tadi jaraknya adalah 10. Kita bisa beri 10. Dan ini salah ya. Ini jaraknya sama dengan diameter yang besar, yaitu 8 mili. Kemudian selanjutnya kita coba lihat ini ya, apakah dia 14 mili, dan ya udah benar 14 mili. 14 ditambah 18 ditambah 22, jarak ini sampai sini, maka hasilnya adalah 50. 22 ditambah 28. Oke. Nah, lingkarannya sudah selesai, hasil proyeksinya, bendanya sudah. Kemudian kita buat garis simetrinya. Kita bikin di sini ya. Kita buat yang ini dulu aja. Oke.
Oke. Kemudian kita kasih dimensi ini dari titik ini ke sini itu 075. Ini ke sini juga sama, bisa diklik yang ini. Oke, ntar kemudian untuk yang lingkarannya juga kita buat di sini. Oke, kita ganti dimensinya, panjangnya adalah jari-jari ditambah dengan ini ya, lebihnya ini. Oke, nah ini sepertinya kurang lurus ini. Oh, udah lurus ya. Oke, kemudian ini kita ubah sebentar, ini kita buat sirkularnya dulu ya, sirkular. Kita klik ini untuk yang akan disirkularkan, kemudian aksisnya yang mana, yang lingkaran luar ya. Ini kita ganti 4, 1, 2, 3, 4. Oke, dia sudah jadi. Bila kita lihat hasilnya itu seperti ini. Ini ya, dia udah di tengah-tengah kedua proyeksi Amerika ini, simbolnya ini. Nah, tapi ini masih garis tidak putus-putus. Pada contoh ini garisnya itu putus-putus ya, garis putus-putus. Oke, selanjutnya kita akan membuat sumbu simetrinya ini ya, menjadi garis putus-putus seperti pada contoh ini. Itu caranya dengan mengedit di sini lagi, kita edit. Kebetulan saya sudah mengubah style editornya menjadi custom ya. Jadi di sini kita mengupload dahulu style editornya. Kita open, kemudian kita pastikan ini aktif, pulse restyle, dan save and close. Nah, lalu kita klik garis ini dan kita ke annotate ke ini, kemudian kita ubah layernya menjadi center line. Dia sudah berubah menjadi garis putus-putus ya, sumbu simetrinya. Dan juga yang ini kita bisa terapkan juga agar mudah. Kita hapus dulu ini dimensinya ya. Nah, kita bisa klik ini, klik garis ini, dan kita hapus dulu yang ini. Kita klik, dan klik, kemudian ke center line. Nah, kalau kita klik finish, maka hasilnya akan seperti ini ya, sudah putus-putus sesuai dengan yang dicontoh. Oke. Nah, sekarang kita cek ulang etiket yang sudah kita buat. Di sini belum keluar nama company atau nama institusi, dan juga judul gambarnya ya, beserta stock number, dan juga siapa yang pemeriksanya, dan juga tanggal memeriksa, tentunya juga skala. Nah, sekarang kita isi manual ya, yang tadi saya sebutkan. Di sini caranya buka di model, sheet, etiket, field text. Ini bisa kita edit field text. Menu ini juga bisa kita tampilkan di sini ya, maksudnya ntar file, e-properties. Nah, ini ya, e-properties ini keluarnya dari sini. Bila kita klik 2 kali, ini kita klik e-properties. Nah, untuk company kita bisa isikan di sini, yaitu Politeknik Negeri Sriwijaya. Kemudian stock number kita lihat yang di sini ya, contoh.
Kemudian untuk kita bisa lihat di status check by yang memeriksanya, misalnya kita buat di sini Rama ya, check date-nya sama tanggal 1 bulan 9. Kemudian part number kita belum isi. Nah, untuk title misalnya tadi bracket ya. Oke, selanjutnya kita apply dan close ya, langsung keluar di sini ya, dan ini pun Rama pemeriksanya. Nah, kalau kita lihat ini belum rapi, kita bisa rapikan lagi, klik etiket, edit definition, ininya belum di tengah ya. Nah, betul, kita blok, letakkan di tengah. Oke, tadi yang mana saja yang belum, date yang di atas, kita klik lagi edit, kita klik lagi edit, kemudian kita klik lagi edit ya, creation date tadi, lalu blok dan letakkan di tengah. Oke, kita lihat hasilnya ya, udah jadi ya, udah selesai. Kurang lebih beginilah hasil yang bisa kita buat sesuai contoh ya. Untuk skala ini sebenarnya otomatis keluarnya ya, skala bila kita masukkan part atau benda kerjanya ke dalam detail drawing ini. Baiklah, kita coba masukkan contoh saja. Misalnya kita masukkan flange, kita misalnya skalanya 2:1 ya, ini yang mengetes saja. Kita oke. Oh, di sini memang belum ada ya. Oke, kita tambahkan dahulu agar skalanya keluar. Kira-kira di sini. Ini ada di sheet properties, initial view scale. Turunkan. Kemudian pilih 2,5, letakkan di tengah dan oke. Nah, nanti dia akan tampil skalanya. Tuh, 2:1 ya. Sesuai seperti yang sudah kita atur di awal tadi. Ini ya. Oke, baiklah, demikianlah. Nah, oke. Misalkan kita ingin menyimpan garis tepi dan etiket yang sudah kita buat ini sebagai template, bisa kita simpan. Caranya adalah seperti ini. Ini kita hapus dahulu. Di file, kemudian save as, copy as template. Kita masuk ke metrik ya. Kita buat di sini contoh template etiket upholstery atau kepanjangan, untuk kita bisa buat saja etiket upholstery ya namanya. Kita simpan. Nah, untuk kita lihat hasilnya, kita bisa coba dengan Ctrl N ya supaya cepat. Kita lihat di sini sudah metrik dan kita ke bawah. Ya, ini adalah yang kita buat tadi, etiket upholstery. Bila kita buka, ini langsung keluar ya. Untuk ini tadi misalnya, isi, semoga bermanfaat. Oke. Ini udah dibuka ya tadi. Nah, dia buka baru, dan tulisan semoga bermanfaatnya masuk di sini. Oke, baiklah, demikianlah tutorial cara membuat garis tepi dan etiket teknik mesin sesuai format di Politeknik Negeri Sriwijaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.